bisa membawa keberkahan serta manfaat daripada kitab Nasoih, isi kitab daripada kitab Nasoih yang telah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ala hadihi hawatir niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa subhanallah bi barakati al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Bab sunai yang bangsa dua-dua. Di bab sunai itulah bab yang isinya mau itu yang isinya dua-dua. Wafihi dan di dalamnya wafihi dan di dalamnya salah sunah mau idotan ada 30 nasihat. Wafihi dan di dalam bab sunah ini ada salah sunah mau idotan 30 mau itu. Arba'atun 4 akhbarun itu dari hadis-hadis. Akhbar itu sabdanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arba'atun 4 akhbarun itu dari akhbar atau dari hadis-hadis. Wal baqi dan sisanya asarun itu asar. Asar itu aqwalus sahabah. Jadi perkataan sahabat dan juga tabi'in. Dan sisanya itu asar. Wanakni dan yang kami maksud bil akhbari dengan akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari dan yang dimaksud dengan asar aqwalas sahabati wat tabi'ina, itu perkataan daripada sahabat dan para tabi'in. Faminhu maka dari pada mau'idhah bagus sanaiyu ay fal maqalatul ula, artinya makalah yang pertama minal munabbihatis sunaiyati. Jadi yang pertama kemarin yang telah kita bahas, kita sampaikan, yaitu menjelaskan tentang minal munabbihatis sunaiyah, itu adalah peringatan-peringatan yang mengingatkan kita menuju akhirat. As-sunaiyati
yang bangsa dua-dua. Maruyah, sesuatu ruiyah yang telah diriwayatkan, atau perkara ruiyah yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara, la syai'ah afdalu minhuma, yang mana perkara itu tidak lebih utama minhuma, daripada keduanya. Dan yang keduanya itu, yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u bil muslimin, dan memberi manfaat terhadap orang-orang muslim. Ini telah diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua perkara, yang mana dua perkara itu tidak ada yang lebih utama daripada keduanya. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, artinya hablum minallah. Sedangkan definisi daripada iman itu sendiri, yang pertama tasdiqum bil qalbi, meyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengucapkan dengan perkataan, wa amalun bil arkan, dan membuktikan dengan perbuatan. Itu definisi iman, bahwasanya iman hati kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atas melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, membuktikan keimanan kita semua dengan taat kepada Allah. Dan tidak cukup dengan hablum minallah, yang juga sama pentingnya, yaitu wa naf'u bil muslimin, memberikan kemanfaatan terhadap orang muslim. Bil maqolih, baik memberikan kemanfaatan terhadap orang muslim itu bil maqolih, dengan pendapat-pendapat yang baik. Tidak bisa memberikan pendapat dengan baik, au bil jahid, menggunakan kedudukannya. Misalnya kita mempunyai kedudukan baik, itu kedudukannya sebagai RT atau RW, kebetulan kedudukannya itu berwibawa atau berpengaruh di situ, jadi bisa menggunakan kemanfaatannya. Misalnya seperti, Pak Indra tolong bantu yang ini, au bil malih, atau dengan harta, memberikan kemanfaatan dengan harta, au bil badani, atau dengan badan, atau dengan kekuatan. Tidak bisa dengan pendapat, bisa menggunakan kedudukannya, bisa menggunakan hartanya untuk menolong saudara seiman, au bil badani, atau dengan membantu dengan kekuatannya, bisa menolong, bisa membantu kesulitannya. Ya, syukur-syukur bisa keempat-empatnya,
baik itu dengan pendapatnya, dengan kedudukannya kalau punya kedudukannya, dengan hartanya, dengan kekuatannya, seperti yang dicontohkan oleh menurut kita di Jawa Barat itu. Jadi tidak perlu dengan kekerasan yang tidak bisa membawa kemanfaatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbahah, barang siapa yang masuk di waktu subuh atau pagi hari, la yanwi, tidak ada niatan al-zulmah, untuk mendzalimi, ala ahadin, terhadap seseorang, ghufira lahu ma jana, ghufira, akan diampuni, lahu, baginya, ma jana, sesuatu yang telah diperbuat atau diniatkan. Jadi man asbahah, barang siapa yang masuk waktu subuh, la yanwi, tidak ada niatan untuk mendzalimi seseorang, tidak ada niatan untuk mendzalimi seseorang, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asbaha, dan barang siapa asbahah, yang masuk di waktu pagi atau di waktu subuh, yanwi, lantas berniat, nusratal madlumi, menolong orang yang terzalimi, wa qada'ah hajatil muslimi, dan juga memenuhi hajatnya orang muslim, karena maka adanya perbuatan yang seperti itu, lahu, baginya, keajari haji tamin, nilai pahalanya seperti orang yang ibadah haji mabruratin, yang mabrur. Jadi barang siapa bangun subuh pagi punya niatan, ada niatan, ini belum menolong ya, belum menolong, tapi punya niatan menolong, mau menolong orang yang terzalimi, dan juga punya niatan untuk memenuhi hajatnya orang muslim, kanat lahu, adanya niatan yang seperti itu, nilai pahalanya seperti ibadah haji yang mabrur. Wa qala alaihi salam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ilallah, yang paling dicintai seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amfa'un nasi lin nasi, yaitu orang yang bisa memberikan kemanfaatan lin nasi, terhadap orang lain. Artinya seseorang yang bisa bermanfaat terhadap orang lain. Wa afdalul a'mal, dan paling utamanya perbuatan, idkhalus surur, yaitu
perbuatan yang memberikan kebahagiaan atau memasukkan kebahagiaan ala qalbil mukmin, terhadap hatinya orang mukmin. Jadi paling utamanya perbuatan yang dicintai oleh Allah itu memberikan kebahagiaan terhadap hatinya orang mukmin. Misalnya lagi bingungan, memberikan pencerahan, memberikan motivasi, atau memberikan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan agama, mengajarkan pikir supaya mendapatkan ketenangan, dan juga yatrudu anhu ju'an, menghilangkan anhu terhadap orang mukmin ju'an, yang lapar. Yatrudu ini mengusir, anhu terhadapnya ju'an, kelaparan. Jadi artinya memperhatikan orang yang lapar, yang kekurangan, memperhatikan orang yang kekurangan. Au yaksifu anhu kurban, atau menghilangkan terhadapnya kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan. Au yaksifu anhu kurban, atau menghilangkan anhu daripada orang mukmin korban terhadap kesusahan-kesusahannya. Begitu mendapat kesusahan, ya paling tidak kita menemani, mensupport. Misalnya saudara kita ada yang kena musibah, kita silaturahim, memberikan support, memberikan ketenangan, supaya ya paling tidak kita tidak bisa memberikan harta, jadi bisa menyampaikan. Yang penting intinya kita hadirnya, kita menemaninya itu sudah, meskipun sedikit, sudah mengurangi daripada kesusahan-kesusahan, apalagi sampai bisa membantu dengan yang lebih. Au yaqdi, atau memenuhi lahu terhadap orang mukmin dainan, hutangnya. Jadi dalam artian bisa melunasi hutangnya. Kalau seandainya ada harta lebih, ada dan kebetulan misalnya kan ada ya saudara kita yang hutangnya ya luar biasa, atau punya hutang misalnya, kalau kita mampu, itu termasuk bagian afdolul akmal, sebaik-baik perbuatan itu melunasi hutangnya. Wa khoslatani la syai'ah akhbasu, dan juga wa khoslatani, dua perkara, la syai'ah, yang tidak ada dua perkara tersebut, akhbasu, itu buruk.
Jadi ada juga dua perkara yang mana dua perkara itu tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara itu. Ai anjasuh, artinya sesuatu itu kotor atau najis ya. Minhuma, daripada keduanya. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua wadurruh lil muslimin, memberikan kemudaratan terhadap orang muslim. Wadurruh lil muslimin, memberikan kesengsaraan terhadap orang muslim. Fi abdanihim, baik itu badannya, au amwalihim, atau hartanya. Yang paling buruk, ibaratnya yang dibenci oleh Allah, yang tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Wadurruh lil muslimin, dan memberikan kemudaratan terhadap orang muslim. Nah, ini terkadang siar bahwa Islam tapi memberikan kemudaratan terhadap orang muslim, mungkin abwalihi. Nah, termasuk kejadian yang kemarin, kalau menurut ini ya disalahkan gitu kan ya, waktu ada yang ambil kota amal, ada yang dibukin ini ya. Si abdanihim, baik daripada si nyakiti badannya maupun merampas hartanya atau mengobrak abrik, misalnya kan, ke tempat usahanya. Fa inna jami'ah awamirillah, karena sesungguhnya semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khoslataini, itu kembali kepada dua perkara itu. Yang pertama at-ta'zimillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wassafaqati li khalqihi, dan memberikan kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, dirikanlah salat, berarti di sini takzimillah, mengagungkan Allah. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, berarti wasrafaqati bi khalqihi, memberikan kasih sayang terhadap makhluk. Wa aqimus shalah, mendirikan salat berarti taat kepada Allah, suatu bukti bahwasanya mengagungkan Allah. Wa atuz zakata, dan menunaikan zakat, memberikan zakat, berarti wasyafaqati bi khalqihi, memberikan kasih sayang kepada makhluk. Wa qaulihi ta'ala, dan juga sabdanya, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, uskurli, bersyukurlah kepadaku. Itu takzimillah, mengagungkan Allah. Wali walidai, dan juga kepada kedua orang tua. Itu syafaqah bi khalqihi. Riyah an Uwais al-Qarni, telah diriwayatkan dari Uwais al-Qarni annahu qolah, bahwasanya qolah berkata Uwais al-Qarni, marurtu
saya berjalan sibuk di sia hati, dan di dalam perjalananku birohibin bertemu dengan pendeta. Fakultuh, kemudian aku bertanya, kata Uwais Al-Qarni, ya rohib, wahai pendeta, ma awwaluh darajatin yarqahal murid, apa yang paling pertama diangkat derajatnya seorang murid? Apa pertama kali derajat diangkat seorang murid? Olah, kemudian rohib berkata, Raddul mazalimi, Raddul mazalimi. Kemudian rohib berkata, menolak mazalim, kezaliman. Jadi artinya begini, Uwais Al-Qarni begitu bertemu dengan pendeta, kemudian bertanya, seorang murid diangkat derajatnya apa pertama kali? Yang pertama, kemudian rohib itu menjawab bahwasanya Raddul zaliman, mengembalikan kezaliman, karena sesuatu amal tidak akan diangkat kalau kezalimannya itu masih ada. Artinya kalau orang masih punya kezaliman terhadap seseorang, misalnya kita pernah menzalimi seseorang, punya niatan buruk terhadap seseorang atau mencelakai seseorang, sebelum dia minta maaf kepada seseorang tersebut, Allah tidak akan mengangkat amal solehnya orang tersebut. Jadi sama halnya seperti misalnya kan kita pernah punya perselisihan dengan saudara kita. Sebelum kita mengklarifikasi akan kesalahan kita, artinya belum saling memaafkan, maka Allah tidak akan mengangkat amal solehnya orang tersebut. Makanya di keterangan yang lain, amal yang tidak diampuni oleh Allah, perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah, yang pertama syirik kepada Allah. Sebelum bertaubat itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, memiliki permasalahan atau perselisihan dengan saudara sebelum mengklarifikasi. Kalau misalnya, makanya tujuan halal bihalal itu adalah sangat baik untuk mengklarifikasi permasalahan kita antar sesama, supaya kita sama-sama saling maafkan. Terkadang kesalahan antar sesama itu terkadang tidak disengaja, terkadang ya memang ya, entah ngobrolin padahal itu menyakitkan kalau seandainya kedengerannya. Itu terkadang itu adalah dosa antar sesama yang
yang terkadang tidak dirasa bahwasanya itu menyakiti saudara kita. Sebelum mengklarifikasi atau bermaaf-maafan, apalagi ibaratnya kan udah ketahuan salahnya, apalagi saya minta maaf, saya udah begini. Kalau urusan mau maaf, udah nggak maaf ya, yang penting intinya sudah minta maaf. Kalau udah minta maaf, tinggal laporan kepada yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya sudah minta maaf, saya serahkan semua kepada Allah. Sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bidai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bidai bidai al-mu'adidati wa bidai bidai al-ladina ijabah dari sallallahu wa hurmatil hafina hawla al-arshi wa hurmatil sayyidina hadis Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa hurmatil khalifati sayyidina Hajar wa Rasul radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam wa aqfir lana wal walidina wal ikhwana wal lidin muslimin al-ahya Antu fiyadu alaina madad Syekh Ahmad Tijani hadad ma ta'udu barakatuh alaina fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa taj'alana wa ziyadana salimin wa ba'ina arifina bi mustaqiman ala syari'ati mutafiqin ala syari'ati muta'alifina fil khairat ahsanil akhlaq mukarramina awahid غير محزن لهما ولا مسمة أعدائهما زاهدنا في الدنيا مستعينا فيها مرزوقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا دون خلق بسببه ولا تذكر ولا تدبر في تحسينه وأن تحفظنا وإياهم عن الحرم رزقا عملا ونية واعتقادا وأن ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن تمن علينا وعليهم العلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصائب وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والنشاء وأن تزيننا وإياهم الحلم والوقر والعفة والمروءة الكوامل وأن ترحمنا وإياهم بالرضا وأعمالنا وأعمالهم ناقصة عن شرط قبولي وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا وعليهم بالعبادة والمناجاتيات وأن ترفعنا وإياهم بالأنصب وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغلال وأن تبارك في أمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin istajib